Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Juniarta Mustafa dengan NIM 14624000158. Di sini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama Letterboxd ID. Jadi, Letterboxd itu biasanya digunakan untuk mencari film yang ingin ditonton. Dan bukan itu saja, bisa digunakan untuk mencari tahu siapa saja yang memerankan pada film, penulis film, direktur film, dan bisa memberikan review pada suatu film, list dan mengelis rekomendasi film yang sudah ditonton, dan bisa berinteraksi dengan pengguna lain. Di Letterboxd ada 5 interface utama. Yang pertama, kita masuk ke halaman utamanya. Di halaman utama ini terdapat section Popular This Week yang bertujuan untuk menampilkan film yang lagi populer di komunitas Letterboxd. Dan di tab bar atasnya ada pilihan yang berisikan films, review, list, dan jurnal. Di review berisi komen dari suatu film yang disukai paling banyak user, list yang berisi rekomendasi film yang harus ditonton, dan jurnal yang berisi artikel tentang film. Yang kedua ada search yang digunakan untuk mencari film, sutradara film, penulis cerita, atau aktor. Yang ketiga ada logofill yang itu digunakan untuk memberi rating, menulis review, dan menambahkan watchlist film. Yang keempat ada activity. Di bagian activity ini digunakan untuk melihat aktivitas teman yang di follow, aktivitas pribadi, dan melihat permintaan pertemuan di bagian incoming. Selanjutnya halaman profil yang berisi profil, diary, list, dan watchlist. Profil digunakan untuk melihat recent activity atau riwayat terakhir, dan juga untuk mengedit mengedit profil. Diary untuk melihat catatan urutan film yang sudah ditonton berdasarkan tanggal. List digunakan untuk membuat daftar film. Watchlist digunakan untuk menandai film yang akan ditonton nanti. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya Letterboxd. Yang pertama, kita mulai ke kelebihan dahulu, yaitu tidak terlalu banyak tombol di layar sehingga mudah dimengerti user baru. Tampilan dark mode dan warna dan icon konsisten di seluruh aplikasi. Style font dan layout seragam baik di halaman film, review, atau daftar. Search bar selalu mudah ditemukan di tab search, memiliki interface-nya sendiri. Rating film terlihat jelas di bawah poster. Icon komentar, like, share familiar bagi pengguna media sosial. Rating pakai icon bintang. Loading state-nya jelas. Registrasi mudah. Navigasinya sederhana. Cukup home, search, review, selesai. Search sangat cepat, hasil langsung muncul saat mengetik. Kita contohnya ingin mencari sebuah film yang dimulai dari kata Mons, film Deadpool. Nanti langsung muncul yang ingin kita cari. Dari kata Deadpool itu langsung keluar rekomendasi seperti Deadpool Society, Deadpool Sosial gitu. Terus ada watchlist atau diary buat mempermudah pengguna untuk mencari film. Ya, untuk menandai film bisa edit atau hapus review, menghapus review atau komen dengan mudah. Poster film menjadi nilai fokus utamanya. Di sini langsung memunculkan poster film di sini. Dan desainnya bersih, gak terlalu padat karena ikonnya cukup sederhana. Selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Di sini kekurangannya memang tidak ada pilihan tema terang. Yang nggak suka dengan dark mode mungkin, tapi nggak mungkin. Tidak bisa menandai banyak film sekaligus untuk ditambahkan, harus satu-satu. Tidak ada notifikasi saat melist.
Tidak ada notifikasi saat kita menambahkan ke watchlist atau berhasil menambahkan review atau sebagainya. Harus pindah ke web lain jika ingin tahu di mana agar bisa menonton filmnya. Seingat saya Letterboxd itu bekerja sama dengan Where to Watch. Jadi jika ingin tahu harus menonton di mana, harus pindah ke websitenya Where to Watch. Itu saja dari review aplikasi Letterboxd ID. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.